Saya yang berhak nanya saudara, bukan saudara yang nanya saya. Oh iya, ya, mohon maaf yang mulia. Itu ya saya. Ya. Saudara hadir di sini ya, harus saya tanya. Kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Ya. Yang saudara maksud itu apa? Saya harus tegas, karena saya memimpin persidangan ini harus berjalan lancar dan baik. Yang bertele-tele tidak perlu. Masukkan semuanya ke dalam eksepsi saudara nanti keberatannya. Nanti akan kita pertimbangkan. Kami tidak ada debat kusir. Mau kuhab dan lain sebagainya, masukkan ke sana. So, setuju kita, Pak? Setuju. Ya. Saudara kupas dengan luas di sana. Di sanalah tempatnya. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir sini membuktikan permohonan itu kesalahan oleh begitu ya. Mungkin hadir, kalau sedikit agak terhalangi masalah ya ada protokol dan prokesnya. Harap dimaklumi, gitu ya. Oke? Tapi ini tetap memang prosesnya seperti itu. Karena hari ini ditambah sedikit jualan. Jadi jelas ya. Segera cukup. Tidak memungkinkan kesempatannya karena kalau ahli Roma Irama itu yang saya ajukan, rencana saya ajukan itu hanya ahli di bidang Maulid Nabi. Saya melihat bahwa peristiwa ini tidak berdiri di atas sebuah ruang hampa, tapi ada yang melatar belakanginya. Yang melatar belakanginya adalah menurut saya satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ya, dugaan terhadap pelanggaran HAM berat extrajudicial killing yang terjadi terhadap 6 anggota. Agar pelarangan kegiatan FPI ini menjadikan sebuah isyarat bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan juga menguatkan kembali identitas keagamaan kita sebagai kelompok beragama yang moderat, ramah, dialog, dan juga toleran. Orang yang melakukan kejahatan saja dia tidak bisa dihukum tanpa proses pengadilan, gitu. Apalagi ormas. Dalam semua aturan hukum internasional, membubarkan organisasi itu tidak serta-merta dilihat dari anggota-anggotanya melakukan tindak pidana. Itu ada derajat yang lebih tinggi lagi karena artinya kita mau mendalilkan seluruh anggotanya itu memang organisasi ini dibuat untuk melakukan kejahatan. Suatu organisasi atau melarang kegiatan suatu perkumpulan itu tidak selamanya harus dengan putusan pengadilan. Jangan musuhin khilafah itu pasti terjadi. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas. Perkumpulan atau bentuk organisasi yang terkait basisnya adalah di Indonesia, mestinya dia berlaku dengan sikap yang santun. Terkait dengan pemblokiran rekening FPI, maka ini kami sangat sayangkan, apalagi ini kami menduga merupakan salah satu bentuk dan sangat zolim. Terorisme ini bisa karena salah ideologi. Jadi mau coba-coba untuk mengganti atau memaksakan ideologi yang lain selain daripada ideologi kita. Kalau namanya organisasi terlarang itu kan biasanya ya asetnya itu disita, kemudian rekeningnya dibekukan. Memutuskan untuk melakukan pembekuan pada rekening FPI dan juga semua pihak yang terafiliasi dengan FPI. Penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Kontrol umat saja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan naskah keliling bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kali di akhirat dipites kayak kucu sama Allah. Ditangkap, diborgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya.
Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani tegak dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain ya. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran.
dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kita pun dapat kabar seperti itu karena kan hari ini kita tidak sempat ke sana seharian. Cuman tadi dapat kabar seperti itu. Maka kita minta izin tadi dengan kuasa hukum termohon untuk supaya kuasa hukum termohon ini kan termohon ini satu mewakili Kapolri, dua mewakili Kapolda, tiga mewakili Dirkrim Polda Metro Jaya. Jadi kita tadi mengusulkan kepada kuasa termohon bagaimana kita diizinkan oleh penyidik untuk ketemu Habib Rizik. Cuman katanya tadi menurut informasi dari kuasa hukum termohon tadi harus bikin surat dulu ke penyidik di Mabes Polri dengan alasan situ sudah dipindahkan ke Mabes Polri. Tapi udah dapat izin atau belum? Ya harus bikin surat. Iya, kalau malam ini kayaknya kulihat tak mungkin kita bikin surat kecuali baru ke kantor dulu. Nah, cuman kalau kita lihat dari ketentuan KUHP bahwa penasihat hukum itu bisa menemui kliennya di setiap saat diperlukan untuk kepentingan pembelaan. Jadi kalau untuk kepentingan pembelaan itu tidak dibatasi waktu. Boleh untuk peraturan besuk, tapi pengacara bukan besuk untuk kepentingan pembelaan. Kalau bagi saya belum, nggak tahu kalau yang lain. Jadi nanyanya kepada saya yang jawab saya. Kalau yang lain dari sana kan nanti akhirnya simpang siur. Terkininya tadi ada teman informasikan dari sana seperti itu. Kalau ahli-ahli yang dihadirkan sangat bagus bahwa dalam pasal 93 peristiwa hukum yang disangkakan, pasal 93 tentang kekarantinaan, tentang protokol kesehatan itu tidak bisa peristiwa itu dimasukkan ke pasal 160 karena undang-undangnya berbeda. Kalau dilihat dari keterangan ahli tadi, itu otomatis penetapan tersangka Rizik pasal 160 ya Dr. Abdul Khair yang saksi akan kita
ajukan. Cuman tadi beliau udah siap untuk di Zoom dari jauh. Ternyata malam ini dia ada acara, jadi kalau bisa ditunda besok. Tidak memungkinkan kesempatannya karena kalau ahli Roma Irama itu yang saya ajukan, rencana saya ajukan itu hanya ahli di bidang Maulid Nabi. Kan ini peristiwa Maulid Nabi dibawa ke peristiwa pidana. Nah, cuman waktunya yang tidak memungkinkan. Kita minta tempo yang yang satu hari lagi aja tadi, untung masih dikabulkan setelah itu gitu. Makasih. Ya. Intinya ini kan dalam kegiatan sidang pra peradilan ini kan semua masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon diberikan kesempatan. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk menghadirkan. Ini giliran dari pemohon untuk menghadirkan baik saksi fakta maupun ahli. Ya. Giliran besok kami sebagai termohon 1, 2 maupun 2 dan 3 kami akan hadirkan juga dari ahli kami. Ya, kami akan hadirkan ahli. Ya, besok ketiga ahli ya yang kita hadirkan. Ya, itu sah-sah aja. Dia kan bisa menyampaikan sesuai dengan keahliannya maupun dia ada penafsiran yang disampaikan. Itu kami menurut ahli tersebut. Nah, pendapatnya kita juga akan menghadirkan ahli dari kita yang menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, terutama penyidik yang lakukan dalam hal penetapan tersangka yang sudah dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya, di Krim Polda Metro Jaya. Gitu. Oh iya, sangat iya. Karena penyidik kami Krim Polda Metro Jaya pasti kita bekerja secara profesional, transparan, akuntabel. Semua apa yang dilakukan oleh penyidik itu harus transparan, ya kan, akuntabel, profesional, transparan, akuntabel, dan dapat kami pertanggungjawabkan. Ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa, yang kesemuanya akan mengupas apa yang telah kami lakukan. Itu material ya, pokok perkara yang ada. Saya tidak akan bahas masa pokok perkara itu, ya, karena nanti itu ada mekanisme di persidangan, ada dari penyidik menyerahkan berkas perkara, proses bisa nanti ada sidang, ada jaksanya dan sebagainya. Kalau ini menyangkut masalah gugatan keberatan mereka para peradilan tentang penetapan tersangka maupun penahanan tersangka ya. Gitu. Gerindra nanti saya kaitkan dengan Perpu yang ketika itu tahun 2017. Kami termasuk yang menolak Perpu ketika itu karena tanpa melalui satu proses pengadilan. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai SKB dan kemudian ada lagi maklumat dan lain-lain, ini kan tidak ada nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 gitu ya. Dan saya melihat bahwa peristiwa ini tidak berdiri di atas sebuah ruang hampa, tapi ada yang melatar belakanginya. Yang melatar belakanginya adalah menurut saya satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ya, dugaan terhadap pelanggaran HAM berat extrajudicial killing yang terjadi terhadap 6 anggota. Waktu itu semua pejabat pemerintah juga mengatakan itu adalah Laskar FPI. Dan selama ini kalau kita lihat dari apa yang menjadi dalih dari pemerintah, itu jelas sekali ya, tentang SKB itu kan 2019 sudah jelas bulan Juni, dan waktu itu juga ada menteri yang mengatakan tidak perlu memang kok SKT surat keterangan terdaftar sebagai ormas itu tidak perlu, dan sampai sekarang juga tidak ada yang mengikat itu. Artinya kalau dia tidak terdaftar SKT tidak mendapat layanan pemerintah atau tidak dapat bantuan lah, intinya itu gitu ya. Dan menurut saya memang seharusnya melalui satu proses pengadilan, walaupun ya ada satu norma yang mengatakan tidak melalui itu, tapi setidaknya kalau kita lihat Perpu itu saja, tahap-tahap pemberian sanksi itu kan menurut Perpu Ormas yang kemudian menjadi undang-undang itu kan ada peringatan tertulis, ada penghentian kegiatan, ada pencabutan SKT atau status badan hukum, ada pembubaran dan lain-lain. Ini semuanya dilangkahi. Menurut saya ini semuanya untuk menutupi ada 6 orang yang waktu itu meninggal, yang diduga melakukan satu peristiwa pelanggaran HAM berat.
kalau kita lihat yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan sendirinya sudah bubar kalau tidak terdaftar SKT. Ini kan juga logika terbalik-balik. Coba lihat pernyataan-pernyataan kita flashback ketika itu. Ada pernyataannya Pak Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sendiri mengatakan boleh, tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda. Mendapatkan pelayanan pemerintah ya dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas. Saya bikin ormas hari ini tanpa harus ada SKT kan boleh. Siapa yang melarang? Ini juga kalau kita lihat masyarakat menilai. Ya, sekarang masyarakat itu bisa melihat kenapa hanya kerumunan ini seolah-olah kemudian dicari-cari, misalnya anggotanya melakukan korupsi. Apakah organisasinya dibubarkan atau dilarang? Kecuali itu menjadi kebijakan dari organisasi. Itu yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Banyak kok pejabat-pejabat pemerintah. Pak Tito waktu menjadi Kapolda memuji-muji FPI juga. Dan kalau misalnya ada razia sweeping, itu juga banyak masyarakat yang mendukung karena mungkin ada oknum-oknum aparat yang membiarkan adanya perjudian atau minuman keras tanpa izin dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya jangan digeneralisasi, harus kasus per kasus, dan apa yang dilakukan oleh orang itu tidak bisa ditumpahkan atau dipertanggungjawabkan kepada organisasi sehingga organisasi itu dibubarkan. Kalau ini konsisten dijalankan bisa bubar itu semua organisasi. Ya kita ini akan mengalami kemunduran dan kematian terhadap demokrasi kita, dan terbukti sekarang ini semakin banyak orang takut untuk berpendapat, berbicara, takut dikriminalisasi dengan berbagai macam jerat-jerat yang ada gitu. Ini menurut saya membahayakan bagi demokrasi kita. Nah, jadi saya termasuk yang mendukung kalau mereka membuat organisasi baru ya dengan visi yang lebih baru juga mungkin gitu ya. Karena saya tanya dan saya menggali juga aspirasi, waktu itu saya interview Saudara Munarman. Mereka juga azasnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mereka merah putih. Apa ya tugasnya pemerintah justru harusnya membina kalau ada yang salah. Gitu. Suatu organisasi atau melarang kegiatan suatu perkumpulan itu tidak selamanya harus dengan putusan pengadilan. Mengapa demikian? Karena mengapa SKB ini keluarnya dengan judul pelarangan kegiatan dan penggunaan simbol serta atribut Front Pembela Islam dan bukan pembubaran? Karena pemerintah berpendapat ketika SKT surat keterangan terdaftar itu tidak dikeluarkan, tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri, maka secara de jure organisasi masyarakat itu sudah bubar dengan sendirinya. Dan itu jelas terlihat di dalam diktum kedua, meskipun secara de jure dia sudah bubar, namun pada kenyataannya seringkali melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dia sebagai ormas itu secara de jure bubar. Lalu mengapa sehingga di dalam bagian mengingat SKB tersebut kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014. Di situ dikatakan bahwa organisasi tanpa SKT ya dia sah. Artinya apa? Artinya bahwa organisasi maupun perkumpulan itu boleh saja. Tetapi kemudian berdasarkan putusan yang sama dikatakan bahwa boleh dilakukan pelarangan selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pelanggaran hukum. Kita berbicara soal kematian 6 orang FPI itu masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana hasil Komnas HAM. Jadi tidak boleh ya. Ini kita berbicara dalam konteks hukum. Dan dalam konteks hukum pembuktian namanya unfair prejudice, persangkaan yang tidak wajar yang mencoba merangkaikan satu dengan yang lain itu tidak boleh. Yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ormas harus diberi teguran dan lain sebagainya. Asumsinya itu kalau dia masih terdaftar. Asumsinya kalau dia masih sah secara de jure. Tetapi pemerintah berpendapat ketika SKT itu sudah tidak diperpanjang lagi, maka dia sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ngapain harus memberi teguran? Siapa yang kita tegur sementara secara de jure dia sudah dianggap bubar. Kalau justru kita menegur itu terjadi contradiction interminis. Di satu sisi pemerintah menganggap dia sudah bubar karena SKT diperpanjang, kok dia diberi teguran sebagai organisasi masyarakat? Itu tidak boleh. Itu dikatakan bahwa pemerintah menganggap secara de jure itu sudah dibubarkan, namun pada kenyataannya seringkali
FPI itu melakukan tindakan melanggar hukum. Antara lain adalah razia, sweeping. Lalu dianalogikan dengan misalnya ada partai yang anggota partainya terjerat koruptor atau sebagai koruptor. Nah, saya kasih contoh misalnya, ketika misalnya saya kasih misalnya ya, yang baru-baru saja Menteri KKP tersangka kasus korupsi, kan dengan serta-merta ketua partai mengutuk tindakan itu. Artinya apa? Mau memisahkan, memilahkan bahwa ini bukan tindakan partai. Sekarang saya pertanyakan, apakah ketika FPI itu melakukan razia, melakukan tindakan main hakim sendiri, apakah pernah ketuanya mengutuk tindakan anak buahnya? Tidak pernah. Mengapa? Ketika begitu FPI kegiatannya dilarang, kemudian waktu itu Rizik mengatakan kepada pengurus-pengurus yang tersisa itu untuk mengambil langkah hukum. Saya kira itu langkah yang paling elegan untuk kita kemudian buktikan di pengadilan apakah SKB itu suatu tindakan on behalf hate tanpa kewenangan atau sesuatu yang melanggar hukum. Nanti kita dibuktikan di pengadilan saja. Bahwa ketika nanti pasti ini kan FPI akan menggugat SKB ini di PT UN. Nah, saya selalu mengatakan kalau menghadapi gugatan FPI di PT UN nanti pemerintah santai saja. Karena pemerintah bukannya tidak siap, tapi sudah sangat siap dengan segala macam bukti yang akan kita tampilkan dalam sidang PT UN itu mengenai segala macam rise on the track untuk keluarkan SKB tersebut. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh.
Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.